Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizwan Badali dengan NPM 22 100 139 kelas reguler pagi 6B BJB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai suatu proyek yaitu pengembangan aplikasi inventaris barang berbasis web dari analisis hingga testing. Mungkin langsung saja kita masuk ke pendahuluan, yaitu di sini ada latar belakang. Jadi pengolahan inventaris barang merupakan aspek krusial dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pergudangan, industri pendidikan, dan lain-lain. Namun banyak juga usaha kecil atau organisasi masih mengandalkan pencatatan manual seperti menggunakan buku dan lain-lain yang rentan terhadap kesalahan, kurang efisien, dan menyulitkan pelacakan stok secara real time. Untuk mengatasi masalah ini, aplikasi inventaris barang berbasis web dikembangkan sebagai solusi terkomputerisasi yang memudahkan admin dalam mengelola stok barang secara digital, dan aplikasi ini nantinya akan menyediakan fitur CRUD untuk manajemen data barangnya dan dilengkapi dengan notifikasi secara real time setiap kali ada aksi seperti hapus dan juga edit. Adapun tujuan pengembangannya yaitu di sini tersedianya aplikasi inventaris yang dapat digunakan untuk mencatat dan mengelola data barang dengan mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua itu ada fitur CRUD dapat berjalan dengan baik dan adanya sistem notifikasi yang peringatkan ketika pengguna melakukan tindakan, dan yang terakhir yaitu tampilan antarmuka atau UI yang sederhana dan mudah digunakan. Ruang lingkupnya sendiri yaitu ada autentikasi admin, yaitu hanya admin yang dapat mengakses sistem. Yang kedua itu ada manajemen barang, yaitu ada tambah, edit, dan hapus data barang. Yang ketiga ada notifikasi, yaitu pemberitahuan saat operasi CRUD berhasil atau gagal, dan yang terakhir itu ada database untuk menyimpan data barangnya. Lanjut kita masuk ke bab kedua, yaitu ada perancangan biaya pembuatan sistem. Jadi, perancangan biaya pembuatan sistem ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses pengembangan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Dengan adanya perencanaan biaya, setiap kebutuhan dalam pengembangan dapat dipetakan dengan baik, sehingga mengurangi resiko kehabisan dana di tengah pelaksanaan proyek. Adapun di sini kita masuk ke poin komponen biayanya, meliputi yang pertama ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja di sini mencakup analisis kebutuhan sistem dengan estimasi waktu selama 3 hari dan tarif per harinya yaitu 150.000 dengan jumlah orang 1 orang, dan didapat menjadi subtotal di sini 450.000. Dan masuk ke pekerjaan yang kedua yaitu ada perancangan UI, UX, dan database. Di sini membutuhkan waktu selama 4 hari dengan tarif per harinya 150.000 dan jumlah orang yang dibutuhkan yaitu 1 orang dengan subtotal di sini 600.000. Lanjut, ada penulisan kode atau coding, dibutuhkan waktu selama 12 hari dengan tarif per harinya 150 dengan jumlah orang di sini juga 1 orang dan dengan subtotal 1.800.000. Selanjutnya pengujian atau testing, dibutuhkan waktu selama 3 hari dengan tarif per harinya 150 dan jumlah orangnya 1 orang dengan subtotal 450. Dan deployment aplikasi atau hosting server dibutuhkan waktu selama 2 hari, tarif per harinya 150 dan jumlah orangnya 1 orang dengan subtotal 300.000. Dan terakhir yaitu ada maintenance awal yaitu 1 bulan pasca deploy. Itu dibutuhkan waktu selama 5 hari dengan tarif per harinya 150 dan jumlah orangnya 1 orang dengan subtotal 705.000. Di sini dengan subtotal tenaga kerja maka didapat sebesar 4.350.000. Di sini juga ada biaya operasional yaitu meliputi kebutuhan pendukung proyek seperti koneksi internet, biaya listrik dan transport, hosting dan domain selama 1 tahun, dan alat kerja. Di sini untuk alat kerja menggunakan laptop sendiri, jadi tidak termasuk ke dalam suatu anggaran. Untuk koneksi internet tadi di sini diperlukan selama 1 bulan dengan harga sebesar 200.000 dan juga di sini subtotal maka menjadi 200.000 juga. Untuk biaya listrik dan transport di sini juga diperlukan 1 bulan dengan satuan 150 dengan subtotal juga di sini 150. Dan yang terakhir yaitu ada hosting dan plus domain yaitu selama 1 tahun dengan 1 paket sebesar 500 dengan subtotal sebesar 200. Maka subtotal operasional yang dibutuhkan di sini sebesar 850.000.
Kita masuk ke cadangan biaya. Jadi cadangan biaya di sini adalah dana atau biaya yang disiapkan untuk mengatasi kebutuhan tak terduga selama pengembangan berlangsung, seperti adanya revisi, tambahan, atau kendala teknis yang menyebabkan tambahan waktu pengerjaan. Di sini diperlukan biaya tak terduga sebesar 485.000 atau bisa dialokasikan sebesar 10% dari total biaya utama untuk biaya cadangan. Kita masuk ke total keseluruhannya. Jadi untuk biaya tenaga kerja tadi 4.350.000. Nah, dan juga biaya operasional 850, dan yang terakhir yaitu ada cadangan biaya 485, maka didapat total keseluruhan di sini sebesar 5.685.000 rupiah. Dengan asumsi dikerjakan yaitu satu orang pengembangan secara mandiri. Kita masuk ke analisis develop system. Jadi analisis pengembangan sistem adalah proses menyeluruh yang melibatkan pemahaman, analisis, dan evaluasi terhadap sistem yang akan dibangun, dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, dan memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung pencapaian tujuan. Jadi kita masuk ke metode pengembangan sistemnya. Di sini menggunakan metode pengembangan waterfall, yang dimana di sini ada dimulai dengan analisis, yaitu menentukan kebutuhan fungsionalitas CRUD dan notifikasi, dan non-fungsionalitas yaitu user interface sederhana dan efisiensi akses data. Selanjutnya masuk ke perancangan, yaitu mendesain database, mendesain antarmuka aplikasi atau UI, dan arsitektur sistem secara umum. Selanjutnya masuk ke implementasi, yaitu menerapkan perancangan ke dalam bentuk kode program menggunakan framework Laravel. Selanjutnya masuk ke pengujian, yaitu melakukan uji coba fitur CRUD, notifikasi, serta pengujian performa aplikasi. Selanjutnya masuk deployment, yaitu menempatkan aplikasi di server hosting agar dapat diakses melalui jaringan. Dan yang terakhir yaitu ada maintenance, melakukan perawatan rutin untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik. Bisa terlihat di sini. Ini adalah skemanya mengenai metode pengembangannya, yaitu metode waterfall. Lanjut kita ke pemilihan teknologi. Adapun di sini komponen yang dibutuhkan ada framework web, yaitu menggunakan Laravel 11, dan bahasa pemrogramannya PHP dengan database MySQL, dan IDE-nya yaitu menggunakan VS Code, dan notifikasinya menggunakan library Laravel Notification, dan servernya di sini hosting. Bisa dipilih antara localhost dan hosting. Lanjut ke struktur sistemnya. Di sini diperlukan yaitu struktur sistem untuk login, yaitu fungsi utamanya adalah untuk autentikasi admin. Dan selanjutnya ada form barang dan kategori, yaitu fungsi utamanya untuk CRUD data barang dan kategori. Dan yang terakhir yaitu ada notifikasi, yaitu menampilkan notifikasi saat CRUD. Kita masuk ke perancangan sistem, yaitu perancangan sistem merupakan bertujuan untuk merancang struktur alur kerja dan komponen utama dari sistem secara menyeluruh. Kita masuk ke rancangan model sistem. Di sini untuk rancangan model sistemnya menggunakan UML, yang dimana dalam UML tersebut mencakup yaitu use case diagram, class diagram, activity diagram, dan juga sequence diagram. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram terlebih dahulu. Untuk use case diagramnya di sini memiliki aktor tunggal, yaitu hanya admin saja. Jadi admin di sini memiliki tugas yang hanya dapat mengatur atau menerapkan sistem tersebut, seperti menambah barang atau menambah kategori. Jadi di sini tugas admin sendiri itu adalah untuk melakukan CRUD sendiri terhadap data barang yang mencakup aktivitas penambahan barang baru, mengedit, dan juga menghapus. Selain mengelola data barang, admin juga berperan untuk mengatur data kategori yang digunakan untuk melaporkan barang berdasarkan jenis atau klasifikasinya. Dan juga fungsi login untuk pintu masuk bagi admin sebagai untuk mengakses fitur-fitur yang ada. Yang mana fungsi utama dari login untuk menjaga keamanan
dari aplikasi tersebut. Bisa dilihat di sini panahnya, admin melakukan login terlebih dahulu ke sistem, admin juga melihat daftar barang, admin juga dapat melakukan tambah barang, edit barang, hapus barang, lihat daftar kategori, tambah kategori, edit kategori, dan hapus kategori. Kita lanjut ke kelas diagram. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu ada user, kategori, dan juga barang. User sendiri merepresentasikan pengguna sistem, yaitu admin yang bertanggung jawab atas pengolahan data barang dan kategori. Dan pengguna dapat mengakses sistem melalui metode login, serta bertindak sebagai pencatat semua aktivitas CRUD barang dan kategori dalam sistem. Untuk tabel kategori ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelompokkan jenis barang ke dalam kategori tertentu dengan atribut ID, name, slug, dan lain-lain. Dan kelas ini dapat digunakan oleh admin untuk melakukan metode seperti tambah kategori, ubah kategori, hapus kategori, dan lihat kategori. Dan yang terakhir yaitu ada tabel barang. Di sini tabel barang merepresentasikan data barang yang dicatat oleh admin dengan atribut yang digunakan yaitu ID, name, deskripsi, SKU, price, dan lain-lain. Dan barang di sini memiliki relasi dengan kategori melalui kategori ID dan dicatat oleh user atau admin, dan barang dapat dikelola melalui metode seperti tambah barang, edit barang, hapus barang, dan lihat detail barang. Kita masuk ke activity diagramnya. Di sini dimulai dengan admin login terlebih dahulu, dan setelah berhasil login maka akan masuk ke menu utama atau dashboard. Yang dimana untuk menu utama di sini terdapat sidebar untuk pilihan menu antara menu barang dan kategori. Jika admin memilih menu kategori, maka akan masuk ke form kelola kategori, yang dimana di dalam form kelola kategori tersebut dapat melihat daftar kategori dan juga ada sebuah button atau tombol untuk melakukan tambah, edit, hapus kategori. Dan setelah jika ingin melakukan aksi tersebut dan form melakukan validasi tersebut, dan apabila valid maka data akan disimpan sebagai perubahan ke database, dan jika tidak maka tampilkan pesan error. Dan jika valid lagi, tampilkan notifikasi kategori berhasil diproses. Dan admin dapat kembali ke menu utama. Begitupun dengan form kelola barang, yaitu dapat melihat daftar barang, dapat mengklik tambah, edit, hapus barang, dan validasi form. Apabila valid, maka tampilkan notifikasi berhasil, dan apabila tidak, maka tampilkan pesan error. Apabila sudah selesai melakukan aktivitas tersebut, admin dapat kembali ke menu utama juga. Kita lanjut ke sequence diagram. Jadi, sequence diagram di sini terbagi dua, ada sequence diagram untuk admin menambah barang dan juga sequence diagram untuk admin menambah kategori. Untuk admin menambah barang yaitu dimulai dengan admin mengisi data barang, lalu mengklik tombol simpan barang, lalu form barang meneruskan ke controller untuk melakukan validasi data barang. Dan apabila valid, maka controller memerintahkan untuk menyimpan data tersebut ke dalam database. Dan apabila database sudah melakukan simpan data, maka database mengkonfirmasi penyimpanan ke controller, dan controller meneruskan ke form barang untuk menampilkan notifikasi sukses. Dan apabila terjadi error, maka database dilanjutkan ke controller akan menampilkan tampilan pesan kesalahan juga kepada form barang. Dan apabila sudah di tahap notifikasi, maka dilanjutkan kepada admin, yaitu admin dapat melihat tampilan apakah berhasil atau gagal. Untuk sequence diagram sebagai admin menambah kategori, di sini dimulai dengan mengisi data kategori terlebih dahulu dan lalu mengkliknya. Lalu form barang meneruskan ke controller untuk memvalidasi data kategori. Lalu controller akan melakukan perintah ke database untuk menyimpan data kategori. Dan database mengembalikan kembali kepada controller bahwa data yang tadi diinputkan berhasil disimpan. Dan dilanjutkan controller menampilkan ke form kategori bahwa tampilan notifikasi sukses apabila valid, dan apabila tidak maka tampilan muncul pesan kesalahan. Setelah itu dilanjutkan form kategori
Lalu admin dapat melihat tampilan hasil apakah berhasil dan juga gagal. Lanjut ke perencanaan basis datanya. Di sini ada struktur tabel user dengan nama kolom ID, name, email private, add, password, remember token, create add, dan juga update add. Lanjut ke struktur tabel kategoris. Di sini ada ID, name, slug, create add, dan juga update add. Dan juga di sini ada struktur tabel barang, yaitu ada ID, name, description, SKU, price, stock, kategori ID, created ID, dan updated add. Adapun relasi tabelnya di sini one to many semuanya. Jadi user dapat mencatat banyak produk dan juga kategori dapat digunakan banyak produk. Bisa dilihat langsung di sini. Jadi user dapat mencatat banyak produk dan kategori dapat digunakan banyak produk. Lanjut ke implementasi sistemnya. Jadi implementasi sistem merupakan penerjemahan rancangan sistem ke dalam bentuk nyata berupa kode program yang dapat dijalankan. Dalam sistem inventaris barang berbasis web ini, implementasi dilakukan menggunakan framework Laravel 11 dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Implementasi fitur utamanya di sini ada login, pengolahan barang, pengolahan kategori, notifikasi sistem. Adapun struktur direktori aplikasinya dalam kode yang dibuat nantinya, yaitu ada di dalam folder apps, model, di mana untuk menyimpan model seperti user PHP, produk PHP, kategori PHP, dan lain-lain. Adapun di dalam folder apps, HTTP, folder controller nantinya akan menyimpan logika seperti produk controller, kategori controller, dan lain-lain. Di folder resource, di folder view nantinya akan menyimpan tampilan antarmuka dengan blade, yaitu bawaan dari Laravel 11. Lanjut di folder routes, web PHP nantinya akan menyimpan root aplikasi atau URL dan controller. Dan dilanjutkan dengan folder database dan migration nantinya menyimpan definisi struktur tabel database yang nantinya akan kita lihat juga di VS Code. Adapun implementasi kodenya di sini saya menampilkan beberapa kode saja, yaitu ada dashboard controller PHP dan juga kategori controller. Bisa dilihat di sini. Untuk lebih lanjutnya nanti akan saya tampilkan di VS Code langsung. Mungkin kita bisa masuk ke dalam VS Code. Seperti yang sudah saya sampaikan, di sini ada folder apps, HTTP controller. Kita lihat di sini ada kategori controller, produk, authentication, dan dashboard controller. Di sini juga ada model, itu ada model kategori, produk, dan juga user. Lanjut di sini ada database, ada untuk database. Di dalam folder database ada folder factory yang mana berisi kategori factory, produk factory, dan juga user factory. Di sini ada folder migration. Yang pertama tadi ada migration untuk membuat user table. Yang kedua ini ada untuk change table. Ketiga ini ada create jobs. Keempat ada create kategori. Kelima ada create produk. Ini ada update description, add slug. Di sini juga ada folder seeder yang mana berisi kategori seeder PHP, database seeder, produk seeder, dan juga user seeder. Kita masuk lagi ke folder resource, view, dan layout. Di sini ada main blade, itu tampilan awal. Lanjut kita ke folder out atau authentication untuk login. Ini adalah tampilan login. Login confirmation, ada kategori,
Ini adalah untuk create blade.php-nya. Ada delete, edit, dan index. Begitupun untuk kategoris, sama. Untuk produk juga ada create, ada delete, ada edit, dan juga ada index. Adapun di sini routes-nya bisa dilihat di sini. Ini adalah alur untuk pengoperasian suatu sistem. Jadi program yang dibuat ini sudah mencakup semua kebutuhan dalam analisis. Mungkin kita bisa jalankan aplikasinya. Ini adalah berupa aplikasi yang telah dibuat. Kita coba masuk terlebih dahulu. Bagaimana jika kita salahkan terlebih dahulu? Kita coba admin saja dengan passwordnya saja yang kita salahkan. Maka di sini muncul sebuah peringatan, yaitu the provided credential do not match our record, atau artinya data tidak tersimpan dalam database. Maka ini berhasil. Kita lanjut. Ini kita masukkan ID yang benar. Maka berhasil ke menu aplikasi yang telah dibuat. Untuk sidebar di sini ada dashboard, kategori, dan juga barang. Dan juga di sini kita dapat men-search. Misalnya kita search barang, maka muncul barang. Kategori juga muncul. Dan untuk dashboard di sini menampilkan dua chart, yaitu ada chart barang dan juga kategori dengan jumlahnya masing-masing. Kita lihat di sini untuk kategori terdapat 3. Kita tambahkan. Kita simpan terdulu. Jika kosong bagaimana? Apakah ada error? Maka di sini muncul suatu notifikasi error, yaitu nama kategori harus diisi. Kita isi misalnya elektronik 3. Kita simpan. Maka di sini juga muncul suatu notifikasi berhasil. Kita ubah. Kita simpan lagi. Maka berhasil. Kita lihat di sini di dashboard apakah bertambah? Maka bertambah, juga berhasil. Bagaimana jika kita hapus? Sini juga ada suatu konfirmasi antara apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Apabila kita yakin, kita klik iya. Maka berhasil menghapus kategori. Kita lihat lagi di dashboard apakah datanya berkurang. Kita lihat di sini juga berkurang. Kita masuk ke barang. Kita tambah. Kita masukkan misalnya meja. Deskripsi sembarang saja. Kode produk. Harganya. Stok 1 misalnya, di sini kita pilih ATK. Kita simpan. Maka produk berhasil disimpan. Kita lihat di dashboard apakah bertambah. Bisa kita lihat di sini juga bertambah. Kita ubah. Di sini misalnya kita ubah ininya saja, kita elektronik. Kita simpan. Maka berhasil juga elektronik. Bagaimana jika kita hapus? Sini juga ada sebuah konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Apabila kita yakin, kita klik yes. Maka berhasil. Kita lihat lagi di dashboard apakah berkurang. Kita lihat berkurang. Bagaimana kita tambah tapi kolomnya masih kosong? Kita simpan. Maka di sini muncul suatu notifikasi, yaitu nama barang harus diisi, harga, stok, kalau barang harus diisi. Oke, berarti berhasil. Kita kembali ke dashboard. Kita logout. Sini juga muncul konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi. Kita klik yakin. Maka keluar. Kita lanjut ke pembahasannya. Di sini masuk ke pembahasan terakhir, yaitu laporan
pengujian evaluasi sistem. Jadi pengujian sistem merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang telah diimplementasikan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam aplikasi inventaris barang ini, pengujian dilakukan dengan black box testing, yaitu menguji setiap fitur utama seperti login, pengolahan data barang, pengolahan kategori, dan tampilan notifikasi. Kita masuk ke tabel pengujiannya di sini. Login sebagai admin, yaitu dengan deskripsi menguji login dengan data akun yang benar, dengan data yang masukkan yaitu ada email dan kata sandi yang valid. Hasil yang diharapkan yaitu berhasil masuk ke halaman dashboard. Hasil aktual loginnya lulus seperti yang sudah kita lakukan. Login gagalnya menguji login dengan data yang salah, email atau kata sandi yang salah, muncul pesan error. Peringatan muncul juga berhasil atau lulus. Tambah barangnya tadi juga tersimpan dengan benar. Tambah kategori, tambah dengan barang yang kosong juga berhasil tadi. Untuk semuanya berjalan dengan valid tadi, bahwa kolom tidak boleh kosong. Nah, ini kolom tidak boleh kosong juga lulus. Di bagian ubah kita sudah melakukan juga berjalan dengan benar, yaitu lulus juga. Hapus barang juga berjalan dengan lancar tadi, tidak ada masalah. Tambah kategori kita lakukan juga. Ubah kategori, hapus kategori juga kita lakukan. Untuk statusnya di sini lulus semua, seperti yang sudah kita lakukan pengujian pada aplikasinya langsung tadi. Semua pengujian yang ada di tabel ini berhasil dilakukan semua. Notifikasi aksi tadi juga muncul, tambah, ubah, hapus juga lulus. Untuk evaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan, yaitu berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem aplikasi inventaris barang telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang pada tahap awal. Seluruh fitur utama seperti autentikasi login, pengolahan data barang, dan kategori, relasi antar tabel, serta tampilan notifikasi telah berjalan, diuji, dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan deskripsi dan juga ekspektasi. Sistem telah mampu menerima input dari pengguna dengan baik, memvalidasi data yang masuk, menampilkan umpan balik dalam bentuk notifikasi, serta menyimpan dan menampilkan data secara akurat dari database. Tidak ditemukan kesalahan fungsionalitas pada saat pengujian, dan semua aksi yang dilakukan oleh pengguna atau admin memberikan hasil yang sesuai. Evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan dasar yang dirancang sebelumnya, serta siap untuk dikembangkan lebih lanjut apabila diperlukan fitur tambahan. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi inventaris barang berbasis web ini berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Aplikasi mampu berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi utamanya seperti autentikasi admin, pengolahan data barang dan kategori, serta memberikan notifikasi pada setiap aksi CRUD. Proses pengujian menunjukkan bahwa setiap sistem berjalan stabil dan responsif, serta mampu berjalan umpan balik yang jelas kepada pengguna. Dengan tampilan sederhana dan fungsionalitas, aplikasi ini dapat membantu admin dalam mengelola inventaris barang secara lebih efisien, terstruktur, dan mudah digunakan. Sistem juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur multi-user dan laporan stok otomatis. Selesai, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk tugas UAS mata kuliah testing ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.